Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koswi Fuadi. Saya dari kelompok 5 dan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang IDS, IPS, dan SNOT. Langsung saja saya mulai. Saya akan menjelaskan tentang IDS atau Intrusion Detection System. Intrusion Detection System atau sistem pendeteksi intrusi adalah sistem yang mengawasi lalu lintas jaringan terhadap tindakan yang mencurigakan daripada suatu host atau jaringan. Jadi setiap package yang melalui jaringan akan dicek terlebih dahulu oleh IDS apakah paket tersebut termasuk kategori ancaman atau tidak. Jika iya ternyata ancaman, maka IDS akan membangkitkan alert atau peringatan untuk memberitahu administrator bahwa terdapat ancaman terhadap jaringan. Jika tidak, IDS menganggap sebagai package normal atau bukan ancaman. Simpelnya IDS ini seperti satpam yang menjaga pintu depan siapapun yang ingin masuk ke dalam suatu kantor atau gedung. Jadi IDS itu menjaga kalau misalnya ada ancaman seperti satpam, ada orang ancaman yang berbahaya, dia akan membangkitkan alert atau langsung memberitahu itu ancaman atau bukan. Lanjut. IDS mempunyai dua metode dalam melakukan pendeteksian terhadap intrusi, yaitu yang pertama adalah signature based. Signature based mendeteksi adanya instruksi berdasarkan database yang sudah ada. Dengan kata lain, intrusi tersebut sudah dikenali sebelumnya. Metode ini mirip seperti antivirus yang kita gunakan di dalam komputer kita. Jadi semakin baik database signature, pendeteksian akan semakin optimal. Kekurangan dari metode ini ialah jika terdapat pola serangan baru, maka intrusi tidak akan pernah dikenali oleh IDS. Kekurangan dari metode ini ialah jika terdapat pola serangan baru, maka intrusi tidak akan dikenali oleh IDS. Ya, begitulah. Intinya dia sudah, kalau intrusinya sudah dikenal, dia polanya akan sama dengan antivirus di komputer. Sudah tahu ya ini virus apa gitu. Itu tadi kekurangannya, kalau ada virus baru, ancaman baru, dia tidak akan dikenali oleh IDS. Yang kedua yaitu adalah anomaly base. Anomaly base itu mendeteksi intrusi berdasarkan kondisi traffic yang tidak biasanya. Contoh, apabila keadaan traffic normal jaringan 1 Mbps atau megabit per second, tiba-tiba pemakaian bandwidth naik menjadi 4 Mbps. Itu kan jadi tiba-tiba trafficnya tidak stabil, naik gitu ya kan. Maka IDS berdasarkan anomali base ini akan menganggap adanya intrusi jaringan. Kekurangan dari metode ini banyaknya false positive, di mana terjadi kesalahan terdapat kesalahan terhadap pendeteksian karena kondisi normal saja bisa dianggap sebagai intrusi. Jadi simpelnya ini seperti ketika kita lagi main HP ini, main biasa, jaringannya kan 10 kilobyte per second, 10 kbps, 20, tiba-tiba dia naik jadi 900 kilobyte per second atau 1 mbps gitu. Maka anomali base ini akan menyatakan adanya intrusi karena traffic yang tidak stabil. Berdasarkan penempatannya, terdapat dua jenis
IDS, yaitu yang pertama adalah host based IDS atau HIDS. HIDS atau IDS yang diletakkan pada suatu host, misalnya diinstal pada server atau klien. Itu adalah host based IDS. Satu lagi adalah network based IDS atau NIDS. NIDS adalah IDS yang diletakkan pada pintu masuk lalu lintas jaringan, misalnya pada switch, router, atau firewall. Lanjut. Mekanisme pada IDS itu yaitu ada server, yaitu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan atau service tertentu dalam jaringan komputer. Ada PC, perangkat keras yang akan digunakan untuk mengolah data. Switch untuk memanajemen lalu lintas yang ada di sebuah jaringan komputer. Firewall, penghalang atau dinding antara komputer dan internet. Dan terakhir IDS yang menguasai lalu lintas jaringan terhadap tindakan mencurigakan terhadap suatu host atau jaringan. Jadi dia mekanisme seperti ini ya. Misalnya ini yang pertama kali adalah internet di sini. Kemudian ada IDS di sebelahnya. Kemudian ada firewall. Terus setelah firewall itu ada switch. Dari switch dia langsung menghubungkan ke server dan PC. Jadi dari internet itu pertama-tama akan disaring oleh IDS. Dia akan memberitahu apakah adanya intrusi atau bahaya yang mengancam kepada PC. Kemudian setelah IDS telah menemukan bahaya atau intrusi, firewall akan memblok bahaya tersebut, layaknya antivirus. Firewall membloknya dan kemudian masuk ke switch. Switch tadi switch tadi fungsinya memanajemen lalu lintas jaringan terhadap manajemen lalu lintas yang ada di sebuah jaringan komputer. Jadi setelah diblok oleh firewall tadi, dia switch ini yang bertugas untuk manajemen lalu lintas jaringannya. Kemudian setelah semua dirasa aman, maka yang tadi data yang telah dibersihkan oleh firewall tadi dan telah dimanajemen oleh switch akan masuk ke server dan klien agar bisa digunakan dengan aman oleh komputer atau PC. Ya, segitu saja penjelasan saya tentang IDS. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Saya di sini akan membahas IPS, yaitu Intrusion Prevention System. IPS atau Sistem Pencegahan Intrusi merupakan IDS yang dikombinasikan dengan firewall. Jadi, terdeteksi adanya serangan, IPS akan memerintahkan firewall untuk segera memblokir koneksi tersebut sebelum masuk ke jaringan. Dengan demikian, IPS adalah IDS yang dilengkapi dengan kemampuan firewall. Berdasarkan penempatannya, terdapat dua jenis IPS, yaitu yang pertama, Host Based Intrusion Prevention System atau disingkat dengan HIPS, merupakan sebuah sistem pencegahan yang terdiri dari banyaknya lapisan.
menggunakan paket filtering, inspeksi status dan metode pencegahan yang bersifat real time untuk menjaga host berada di bawah keadaan dari efisiensi performansi yang layak. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mencegah kode-kode berbahaya yang memasuki host agar tidak dieksekusi tanpa perlu mengecek thread signature-nya. Yang kedua, Network Based Intrusion Prevention System atau disingkat dengan NIPS. IPS jenis ini dapat menahan semua trafik jaringan dan memeriksa kelakuan dan kode yang mencurigakan. IPS jenis ini menggunakan inline model, sehingga performansi tinggi merupakan sebuah elemen krusial dan perangkat IPS untuk mencegah bottleneck pada jaringan. Oleh karena itu, NIPS biasanya didesain menggunakan 3 komponen. Untuk mengakselerasi performa bandwidth, NIPS melakukan pantauan dan proteksi dalam suatu jaringan secara global. NIPS menggabungkan fitur IPS dengan firewall dan kadang disebut sebagai inline IDS atau Gateway Intrusion Detection System atau disingkat dengan GIDS. Mekanisme Intrusion Prevention System atau IPS. Di sini firewall gunanya penghalang atau dinding antara komputer dan internet. Terus IPS gunanya apabila ada suatu intrusi terdeteksi akan langsung di stop atau dihentikan sebelum intrusi tersebut berhasil dilakukan oleh attacker atau si penyerang. Yang ketiga, IDS. Gunanya sistem yang mengawasi lalu lintas jaringan terhadap tindakan yang mencurigakan pada suatu host atau jaringan. Yang keempat, server. Gunanya sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan atau service tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Kegunaan Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. Yang pertama, Intrusion Detection System atau singkat dengan IDS digunakan untuk hanya mendeteksi adanya intrusi saja. Yang kedua, Intrusion Prevention System atau disingkat dengan IPS. Gunanya dapat dilakukan juga menghentikan intrusi baik IDS maupun IPS. Juga terdapat 2 jenis, host based dan network based. Nama saya Rizky Aindul Prasetyo, saya akan menjelaskan bagian Snort. Snort adalah sebuah software yang berguna untuk mengamati aktivitas dalam suatu jaringan komputer. Snort dapat digunakan sebagai suatu network ilustrasi deteksi sistem atau disingkat dengan NIDS yang berskala ringan. Paket filter optimal, rule Snort sangat mudah diimplementasikan. Walaupun terbilang cukup mudah, rule Snort sendiri sangatlah ampuh untuk mendeteksi segala jenis paket yang mencurigakan. Fitur-fitur yang ada di Snort. Yang pertama, dapat berjalan pada semua jenis sistem operasi. Berarti semua sistem operasi bisa digunakan seperti Linux, operasi Windows. Yang kedua, single thread. Yang ketiga, kemampuan dalam memeriksa protokol. Yang keempat, kemampuan dalam memeriksa kondisi event. Yang kelima, kemampuan dalam meresembli paket-paket. Yang keenam, menyediakan hasil output dalam bentuk kode ASCII. Yang ketujuh, tersedia versi GUI atau Graphical User Interface untuk hasil analisa. Mekanisme Snort. Mekanisme Snort terdapat Snort Engine, Rule Database, dan Alert. Yang pertama, Snort Engine. Snort Engine merupakan program yang berjalan sebagai daemon proses yang selalu bekerja untuk membaca paket data dan kemudian membandingkan dengan rule Snort. Yang kedua, Alert merupakan catatan serangan pada deteksi penyusupan. Jika Snort Engine mendeteksi paket data yang lewat sebagai sebuah serangan,
maka Snot Engine akan mengirimkan alert berupa log file. Kemudian alert tersebut akan tersimpan ke dalam database. Alert ini merupakan seperti mencatatkan semua aktivitas jaringan yang melewati. Yang ketiga, rule database. Database yang berisi pola-pola serangan berupa signatur jenis-jenis serangan. Rule Snot harus selalu terupdate secara rutin agar ketika ada suatu teknik serangan yang baru, serangan tersebut dapat terdeteksi. Karakteristik Snot. Snot pertama kali dikenalkan pada tahun 1998 oleh Marty Royce. Snot menjadi sangat terkenal dan mempunyai reputasi yang baik dikarenakan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berukuran kecil, baik source code dan rules yang dirilis hanya berukuran sekitar 2256 KB. Yang kedua, mendukung banyak sistem operasi. Sekarang ini Snot telah diporting ke Linux, Windows, OS X, Solaris, BSD, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan yang cepat. Snot mampu mendeteksi serangan pada jaringan 1000 Mbps. Yang keempat, mudah dikonfigurasi. Snot dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pada jaringan yang kita gunakan. Bahkan kita dapat membuat rule sendiri untuk mendeteksi serangan baru. Yang kelima, free. Snot ini bersifat open source dan menggunakan lisensi GPL. Jadi kita tidak perlu untuk membayar dan menggunakan Snot tersebut. Komponen pada Snot. Snot merupakan paket sniffing yang sangat ringan. Sniffing interface yang digunakan berbasis libcat. Terdapat hubungan antara Snot dan yaitu Snot memanfaatkan device dump untuk mengambil atau capture paket pada jaringan. Salah satu keunggulan Snot adalah Snot memiliki sistem plugin yang sangat fleksibel untuk dimodifikasikan. Komponen penyusunan Snot beserta fungsi komponen tersebut. Yang pertama, paket capture library atau disebut dengan libcap. Komponen ini yang akan memisahkan paket data yang melalui Ethernet card yang selanjutnya akan digunakan oleh Snot. Yang kedua, paket decoder. Komponen ini mengambil data di layer 2 yang dikirim oleh komponen sebelumnya atau paket capture library atau disingkat dengan libcat. Yang ketiga, preprocessor. Dilakukan analisis terhadap paket sebelum diproses oleh komponen berikutnya. Adapun proses analisis yang digunakan dapat berupa ditandai, dikelompokkan atau dihentikan karena paket diterima tidak lengkap. Yang keempat, deteksi engine. Deteksi engine ini biasa dikatakan sebagai jantung dari Snot. Paket yang diterima di sini setelah melalui beberapa tahapan proses akan dibandingkan rule yang ada atau telah ditetapkan sebelumnya. Rule di sini berisi signature yang merupakan kategori susunan atau serangan. Yang kelima adalah output. Setelah proses deteksi engine dilakukan, maka hasil adalah berupa report atau alert. Alert di sini merupakan log file aktivitas jaringan yang sudah melewati gitu. Snot mendukung variasi dari output yang dihasilkan yaitu teks atau kode ASCII atau siglog atau XML atau binary atau database MySQL, MS SQL, PostgreSQL dan sebagainya.